Okay. Okay. We're gonna start ya. Okay. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, thank you so much for you already gathered here all. Yeah, I forgot to tell you that laptopnya nggak usah ditaruh harusnya, but yeah it's okay. It's fast. Alhamdulillah ya, we have 30 minutes I think. So yeah, maybe we just start with basmalah and doa first. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, so terakhir tadi sampai mana? Terakhir sudah ini ya, bisa connect ya, ke Firebase. Kalian sudah bisa menampilkan login dan register screen. Kemudian kita bikin placeholder dulu untuk home screen ya. Jadi dia belum nampilin apapun ya, baru placeholder aja. Kita yang penting make sure bahwasannya kita bisa mendaftarkan akun ya dan berhasil masuk di Firebase. Itu sangat-sangat milestone yang luar biasa. Masya Allah tabarakallah ya. Kemudian malam ini kita mau nyicil untuk home screen-nya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di home screen itu kan kita punya beberapa komponen ya. Itu core-nya. Jadi core sebenarnya di aplikasi ini adalah home screen-nya, karena di home screen itu dia bisa menampilkan beberapa hal ya. Yang pertama ada app bar, kemudian yang kedua dia ada saying hello to user gitu kan. Kemudian dia ada state ya yang berubah-ubah. Pertama no check in, kedua dia sedang bekerja ya atau currently working, dan terakhir kalau dia sudah check out dia udah selesai gitu, finish gitu ya the work. Nah, jadi ada beberapa hal yang terjadi ketika kita berada di home screen. Jadi kita di sini mau membuat beberapa widgetnya dulu ya sebelum kita ke screen utamanya, ya nggak? Jadi widget kecil-kecilnya kita akan buat terlebih dahulu. Nah, mungkin Mistia mau nampilin juga screennya biar teman-teman kebayang. Oke, ini ya kayak tadi aja sama nih. Oke, jadi kita mau membuat beberapa komponen yang ada di home screen ya. Kalau kita bisa lihat dulu home screen kita. Oke, welcome back. Ini Sitia apa ya? Oh ya sama. Passwordnya beda. Sitia apa ya? Dia-nya 2. Gini. Oh iya. Nah, di home screen ada beberapa nih. Ada app bar, kemudian ada welcome screen ya, dia manggil user. Kemudian ada current date ya, atau tanggal sekarang gitu hari ini. Kemudian ada not check in, kemudian ada beberapa button. Kita akan membuat beberapa widgetnya dulu ya. Yang pertama akan kita buat adalah nanti ada kamera button ya. Itu kan ada tag check in with foto itu kan. Itu kamera. Jadi kita di sini perlu yang namanya membuat widget terlebih dahulu. Silakan di project structure kalian, karena dia kamera itu masuknya di home, jadi kita masuk di screens. Kemudian kalian cari folder home ya. Kita udah ada home screen di sana, masih placeholder. Silakan di home buat folder baru. Namanya adalah widgets. Widgets ya. Yang di screen, yang di out apa? Widgets kan? Sama ya, kita samakan semua. Oke, kalau dulu kan kita komponen. Sebenarnya mau kita pakai komponen atau widgets itu sama aja ya. Yang penting kita paham itu untuk apa. Oke. Kemudian di widgets ini kita tambahin file baru, namanya adalah kamera underscore button.dart. Sip. Dah? Oke. Di sini karena dia widget, jadi kita nggak perlu pakai scaffold ya. Kita di sini langsung aja stl, stateless, panggil dulu.
stateless widget namanya adalah kamera button. Perbesar sedikit, oke, sip. Nah, kita di sini membuat dua variabel ya, teman-teman, yang akan kita gunakan. Yang pertama, final functions ya. Function. Oke, kemudian dia punya satu parameter ya, string. Nah, di Firebase kita itu kan kita kan upload gambar nih, tapi di Firebase kita, di database kita, gambarnya itu jadi apa? Jadi apa? Iya, kode itu string ya, teman-teman. Jadi kita di sini string namanya adalah image path. Nah, ini yang akan dipanggil, teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat, kita itu bisa ngelihat preview gambarnya, ya nggak? Misalkan Mistia, coba deh ini sekali ya check in ya. Nah, ini ya. Nah, udah ya. Jadi ini jadi oke, siap. Gak kelihatan ya? Harusnya bawa meja aja, tahu. Kalau kalian punya meja di kamar, bawa aja. Jadi kita lesehan. Iya tahu. Oke. Oke, ready? Oke, kita tunggu Nal dulu nih, setup dia. Hati-hati ntar itu Nal terbang. Kayak Aladin ya, naik sajadah terbang gitu. Oke, sip. Jadi kita kan ini bentuknya gambar ya nggak teman-teman? Foto gitu. Di history pun kita bisa lihat di history, ya nggak? Di history kita pun bisa lihat gitu. Tapi di database kita itu tuh bukan gambar teman-teman bentuknya, tapi itu kode gitu ya. Setiap gambar tuh kodenya beda-beda. Nah, yang disimpan di dalam database kita adalah sebuah string ya. Sebuah string, jadi kita ngambil ininya nih teman-teman, bukan .png atau .jpg, tapi stringnya kita ambil. Makanya di codingan kita harus menyediakan image path-nya yang berbentuk, tipe datanya apa? String. Itu untuk itu ya tujuannya. Oke, kita namain on image capture. Ini nanti akan ngurusin ketika kita ada capture image-nya gitu kan. Kemudian untuk yang kedua, final string ya, button text. Jadi nanti di button itu teksnya kita langsung ambil di variabel ya. Jadi kalau kita lihat kan di sini ada beberapa button gitu ya. Jadi nanti kita langsung aja bikin pakai parameter. Nah, dia minta merah-merah, diklik aja, kemudian komen titik kontrol titik, kemudian kita add final all. Sudah? Semuanya required. Yang on image capture dia required, yang button text juga required. Sip. Kemudian sebelum override ya, kita di sini berarti setelah kamera button nih, kita di sini di enter aja 2 kali, 1 2 gitu kan. Di sini kita akan membuat sebuah function yang ngehandle ketika kita tag foto, ya kan? Itu kan ada functionnya ya. Jadi ketika kita mau di aplikasi nih, kita ngeklik gitu kan, kayak tag check in foto, itu kan ada yang ngehandle ya, function untuk menghandle kegiatan capture itu gitu. Jadi kita siapkan di sini future. Tentu aja kalau kayak gini dia pasti asinkronus ya teman-teman, karena ada hal yang ditunggu, yaitu apakah dia tag fotonya itu berhasil atau tidak gitu kan. Kemudian dia private, namanya tag foto. Ya, kemudian kita di sini bikin parameter build context untuk mendefinisikan UI sekarang. Context. Kemudian dia async ya, untuk menandakan bahwasannya ini adalah sebuah asynchronous function. Kemudian kita try. Pertama ya, try. Kita mencoba apa? Teman-teman, ketika kalian pertama kali banget nih buka aplikasi terus mau nyalain kamera, kira-kira yang muncul pertama kali apa? Izin atau permission, karena kita punya yang namanya dependency permission handler. Kita wajib minta izin ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau internship ya, terus kalian nge-build suatu project ya, entah itu website atau aplikasi,
terus kalian mau ada fitur yang pakai hardware, entah itu kamera atau kalian mau kayak calling service atau galeri, itu kalian harus minta izin karena itu menyangkut privacy user gitu ya. Jadi apapun yang menyangkut privacy user kalian harus minta izin. Jadi user itu punya konsen secara penuh ketika menggunakan aplikasi tersebut. Jadi di sini try-nya kita isikan ya, kita kasih komentar deh biar gampang. Di sini pertama request per kamera permission. Nah, sip. Yang ditunggu adalah apakah user memberikan izin atau tidak gitu kan. Itu kan ada proses penunggu walaupun kita posisinya udah ngeklik tombol kamera, ya enggak? Oke. Final, di sini statusnya apakah diterima atau enggak gitu kan. Await, kita nunggu permission. Await permission. Kemudian dot. Banyak banget kita bisa audio gitu kan, kalau do you wanna take audio gitu kan ya. Terus abis itu Bluetooth, background refresh dan lain sebagainya. Di sini kita kamera, konteks, itu semuanya ada ya permission ya. Inilah bedanya, salah satu bedanya ya, kemudahan Flutter daripada Kotlin gitu kan. Kalau Kotlin dia pas mau ngasih permission itu dia harus di Android manifest, itu repot gitu ya, dan dia nggak otomatis. Kalau ini kita otomatis, kita tinggal pilih aja kita mau pakai apa. Berarti kita kamera tek isi, kemudian kita kasih jelasin kalau kita tuh request gitu kan, kita jelasin. Udah gitu aja, nanti statusnya kita panggil. Oke, kita bikin perkondisian. Berarti kalau kayak gini status ada berapa sih? Izinnya ada berapa? Ingat gak? Ini mestinya nggak nampilin lagi karena udah install. Ada berapa? Apa aja? Maksudnya gini, kan ada allow, terus ada deny gitu kan? Ada berapa? Apa aja? Allow. Oke. Block gitu ya. Ada allow, kemudian allow this time, kemudian ada allow while using the app, kemudian don't allow, artinya deny. Jadi kita di sini harus bikin kondisi. Kita harus bikin kondisi dari setiap possibility-nya, teman-teman. Pertama, berarti kita harus bikin sebuah if condition. Gak usah pakai else ya. If. Kondisi pertama adalah ketika statusnya itu atau permission-nya deny. Jadi status kita ambil, kemudian status dot denied, is denied gitu kan. Kita harus ngapain gitu kan. Udah mah deny, tapi dia UI-nya masih muncul. Kemarin kalau misalkan UI-nya masih muncul dan ada di widget tree, apa namanya? Mounted. Kita masukin if bukan, nggak jadi deh, takut berlebihan. Konteks dot mounted gitu kan. Kita panggil scaffold messenger. Kita kasih sebuah toast di sana untuk ngasih tahu bahwasannya kan dia nolak nih ya, tapi kita kasih tahu, kalau kamu mau pakai kamera, kita itu kalau kamu mau pakai aplikasi ini, kita butuh permission kamu untuk mempersilakan kita pakai kamera gitu ya. Jadi kita buat di sini off konteks, kemudian dot show snack bar, show snack bar. Sip. Di sini kita kasih snack bar, kemudian kontennya kita kasih teks ya. Untuk kontennya di sini kita kasih teks. Teks string kamera permission is required to take photos gitu kan. Itu teksnya. Kita tambahin background colornya, bacok nggak tuh tadi? Background colors orange, colors dot orange. Nah gitu ya. Kemudian jadi kalau orange itu dia warning, tapi kalau merah error gitu ya. Udah. Kalau misalkan dia udah gitu kan, dia akan mereturn di halaman yang sama. Jadi setelah yang pink ini kita kasih return. Setelah kurung kurawal yang pink, return. Sip, gitu aja.
Ini untuk kondisi yang pertama ya. Kondisi yang kedua setelah yang kuning berarti karena kurung awal kuning itu punyanya si if status deny. Enter 2 kali, if lagi. Kalau misalkan dia ditolaknya tuh selamanya gitu kan. Jadi dia harus nyalain setting ya nggak? Harus nyalain setting. Kan kita inget nggak sih? Ini harus di uninstall. Coba deh biar kalian tuh jelas gitu ya, mesti uninstall dulu deh. Atau clear data kali ya. Clear data nih harusnya bisa kalau clear data. Jadi nggak usah di uninstall. Clear storage. Oke, kita buka coba siapa ya? Bikin baru aja lah. sample@gmail.com. Ini sample. Ini sample. Ya ampun, udah ada lagi. Oke. Ini ya. Maksud permission handler tuh ini. Kalau misalkan kita don't allow. Kan orang kan kamera permission is required to take photos, ya nggak? Kita lagi don't allow lagi. Nah, dia langsung nyuruh kita untuk buka settings. Ya nggak? Terus ketika kita buka settings tadi, dia akan pergi langsung ke settings. Berarti kita ada yang namanya intent atau perpindahan ke software atau aplikasi bawaan. Kan settings kan aplikasi bawaan, ya nggak? Sip. If, kedua if. Kondisinya adalah status dot is permanently deny. Ada is granted juga. Kalau is granted berarti dibolehin. Ya. Is permanently deny, kita ngapain? If yang kedua kondisinya adalah UI-nya masih aktif ya. Jadi context dot mounted, kita akan melakukan pemberitahuan via scaffold lagi atau via snackbar. Scaffold messenger of context dot snackbar, show snackbar ya. Kemudian kita panggil di sini snackbar. Kontennya kita kasih teks yang tadi yang merah itu ya. Jadi kita di sini ada konten. Kontennya sebuah teks. Nah, sip. Kamera permission denied. Kemudian please enable in settings. Dah. Siap. Kamera permission denied, please enable in settings. Udah? Tadi untuk scaffold ini, scaffold messenger ini warnanya apa? Yang ini? Merah ya. Colors.red. Kemudian kita tadi kan ada tombol 1 ya, ya nggak? Yang ketika kita klik dia langsung pergi ke settings HP-nya. Nah, cara bikinnya gini. Dalam parameter action, kita panggil snack bar action. Nah, gampil. Jadi kita nggak perlu codingan ataupun function lain gitu kan. Snack bar. Kenapa? Yang action snack bar. Buat bikin ini. Nah, itu ada tombol di sini di snack bar-nya kan. Kalau ada settings itu sebelah kanan, kalau kita klik dia langsung pergi ke settings. Nah, itu kita kalau di Android native namanya intent explicit ya. Explicit karena dia pergi ke aplikasi lain. Caranya tadi kita kasih label namanya adalah settings tadi ya. Kemudian ketika on press dia kemana gitu kan ya. Opre, kemudian kita kasih anonymous function kayak gini, arrow function ya. Dia ngebuka aplikasi apa?
Oke, open app settings udah punya. Keren ya. Jadi open app settings itu ya dia ada aplikasi settings gitu. Dia akan manggil aplikasi pengaturan yang ada di handphonenya. Gak usah lagi kita mendefinisikan aplikasi settings itu yang mana gitu. Langsung aja panggil methodnya. Sudah? Oke, kalau misalkan dia udah aman, kita kasih return di setelah yang ping. Sip. Sip ya. Oke. Oke. Ini scroll ke bawah. Ini. Oke. Siap. Udah? Udah? Oke, sip. Nah, teman-teman perhatikan di TV. Jadi kita udah punya berapa kondisi? Udah berapa status yang kita bikin kondisi? 2. Pertama is denied, kedua is permanently denied. Itu semua ditolak, ya nggak? Penolakan. Terus Miss, kalau misalkan kita mau bikin yang sukses, apakah kita langsung masukin ke if lagi? Jawabannya adalah tidak perlu. Karena apa? Karena semua if yang kita kasih tadi ada di dalam block try, ya nggak? Jadi tidak perlu tuh yang apa namanya? Yang sukses kita kasih if juga, nggak perlu. Jadi kita langsung aja kasih apa instruksinya karena dia sudah berada dalam block try. Block try otomatis dijalankan kalau hasilnya benar, ya nggak? Jadi entah dia nanti apakah deny, apakah dia is permanently deny gitu kan, atau dia diterima nih, di allow sama user. Dia yang penting ada di dalam block try, dia akan dijalankan. Jadi untuk yang terakhir kita nggak perlu pakai if, langsung aja kasih instruksinya. Ya, setelah yang kuning di enter 2 kali, kita akan bikin instruksi ketika kita di allow atau dipersilakan sama user untuk permission kameranya gitu. Pertama kita harus siapin dulu untuk image speaker-nya gitu ya. Bikin variabel final, kita panggil image speaker gitu kan. Kemudian namanya speaker, kemudian image speaker. Sip. Ini untuk ngehandle ketika user nampilin kamera ya. Ingat-ingat image speaker itu kita ngambil dari library yang ada di pubspec.yaml. Image speaker itu bisa milih apakah user mau pakai kamera atau ngambil dari galeri, ya nggak? Tapi untuk aplikasi ini kita nggak ada opsi untuk ngambil dari galeri. Karena apa? Kalau ngambil dari galeri artinya fotonya tidak real time, ya nggak? Nah, jadi nanti next time kalau teman-teman bikin aplikasi apa gitu ya yang ada image speaker, silakan. Kalau misalkan mempersilakan user untuk milih dari galeri, berarti kalian kasih opsi dari galeri, gitu ya. Oke, bikin lagi satu variabel final untuk Xfile. Nah, Xfile ini apa? Xfile itu untuk mendefinisikan file-file yang ada atau yang berhubungan dengan aplikasi. Ada apa aja tuh, Miss? File itu apa sih yang kalian tahu? Apa aja file? Foto. Terus apa lagi? Foto, dokumen. Jenis-jenis file, coba jenis-jenis file. Oke, file ya yang paling umum ada gambar atau foto, kemudian dokumen, kemudian dokumen itu ya PDF atau Word extension, kemudian ada video, ada suara dan lain sebagainya. Itu termasuk file ya. Oke? Jadi kalau kita mau berhubungan dengan file atau dokumen di dalam aplikasi kita, kita wajib bikin variabel yang manggil kelas Xfile ini. Ya. Oke? Sip. Foto. Nama variabelnya foto. Kemudian kita await di sini. Kita menunggu apa? Menunggu picker-nya, kameranya. Picker dot pick image. Nah, pick image. Source-nya dari mana? Ya kan. Nah, baru nih. Source-nya kalian bisa pilih apakah image source-nya kamera atau galeri gitu ya. Kalau di kita kan kamera doang, ya nggak? Jadi silakan source-nya kita kasih image source-nya, image source dot kamera. No, ada kamera dan galeri, ya nggak? Nah, kita pilih yang kamera. Sip kalau gitu. Kemudian kalian pernah nggak sih kayak buka aplikasi gitu, terus
mau ngedokumentasiin apaan tapi malah komuk karena kameranya yang default adalah kamera depan. Komuk banget gitu ya nggak? Kalian milih dari sini milihnya. Jadi preferred camera device gitu kan. Kamera device silakan kalian pilih yang front atau rear gitu kan ya. Tapi default untuk aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita tuh kadang kamera depan. Padahal kita mau ngefoto apaan gitu ya, foto-foto ambil gitu ya. Misalkan lagi lewat kemana gitu, kalian buru-buru buka kamera, malah yang ke detect muka kalian gitu kan ya. Biasanya sering terjadi tuh, kamu kali komuk ya masih sering banget. Oke, front ya. Kemudian image quality. Image quality-nya di sini kita setting defaultnya sebagai 70px ya. Ini kita kasih kita kasih keterangan adalah compressed image. Nah, sip. Jadi image quality-nya bisa kita standarkan, teman-teman. Terserah kalian mau HD atau apa, tapi yang perlu diingat, semakin HD gambarnya, semakin cepat penuh database-nya. Jadi apalagi kita di sini pakainya free tier. Ya, sebisa mungkin kita pilih yang standar-standar aja lah. Gak usah terlalu HD banget. Kalau kita lihat yang tadi kan dia nggak terlalu HD nggak sih? Kayak biasa aja gitu. Misalkan nih. Nah, ini kamera depan ya. Oke. Karena settingsnya tadi nggak dikasih gitu kan. Jadi kita di sini kasih manual. Oke. Nah, tuh gitu kan? Kayak gitu. Kalau kamera depan kan kita defaultnya kamera depan nih. Jadi kayak gini, mau motoin apa malah kamera depan gitu kan. Kita bisa ngatur di situ ya. Kan kita kayak gini. Tuh. Udah ya. Nah, sip. Jadi kita bisa atur semua di sana. Oke. Sip kalau gitu. Jadi dia tuh nggak terlalu SD banget ya nggak? Nggak terlalu HD karena kita udah atur gitu kan 70 pixel aja ukurannya. Yang penting dia ada dokumentasinya. Sudah? Oke, kira-kira apa lagi yang harus kita kondisikan? Jadi dia check innya bisa pakai foto, bisa enggak? Ya nggak? Ya nggak? Ya. Karena kita punya 2 button di sini di bawah, lihat. Ini udah check out sih. Jadi check out without foto dan juga check out foto. Jadi kita sebenarnya punya 2 opsi. Apakah dia mau pakai foto atau enggak? Ya nggak? Berarti kita perlu nggak bikin codingan atau bikin logik ya untuk user kalau misalkan dia milih opsi yang nggak pakai foto, perlu nggak? Perlulah. Setiap apapun action yang ada di aplikasi itu kita butuh logiknya ya. Jadi kita di sini bikin dulu kalau fotonya tidak nul gitu ya. Kalau fotonya tidak nul dulu gitu kan. If foto tidak sama dengan nul, berarti ada isinya nggak? Berarti kalau gini ada isinya nggak? Ada, karena tidak sama dengan, ya nggak? Kita panggil on image capture, ya. Kita nyimpan foto berdasarkan path-nya, kayak gini. Gampang. Nyimpan foto berdasarkan path-nya. Jadi kita ambil path-nya, bukan ngambil gambar mentah .png atau JPG-nya, ya nggak? Udah gini aja ya. Catch-nya ini kalau tidak nul ya, artinya sukses ya nggak? Dah, ini adalah kalau misalkan kita berhasil nge-capture foto teman-teman, semuanya yang ada di codingan dari sini. Dari sini kenapa tuh Nail? Dari Mistia punya semprotannya itu, mau pinjem? Besok. Lihat ya. Itu kalau sukses. Kalau error, misalkan lagi tag foto terus error gitu ya. Belum pernah sih, kemarin nyoba-nyoba tuh belum pernah, tapi somehow kita harus bikin plan B, ya nggak? Kalau misalkan tiba-tiba kameranya nggak bisa gitu kan, pernah nggak kayak gitu? Biasanya yang sering kayak gitu tuh HP-nya overheat biasanya ya. Jadi dia fungsionalitinya tuh jadi beberapa tuh nggak bisa gitu. Nah kita harus ada kondisi seperti itu, karena kita nggak pernah tahu nanti user siapa yang pakai aplikasi yang kita bikin itu HP-nya kentang gitu ya, mohon apa aja nih gitu kan. Karena kita bikin aplikasi tuh bukan buat orang yang spesifik, ya nggak? Kan nggak mungkin ya, misalkan kita bikin aplikasi terus kita publish ke Play Store terus kita kasih notes. Hanya handphone S25 yang bisa menggunakan gitu kan. Kan gimana gitu ya, kan nggak mungkin. Nggak mungkin, itu diskriminasinya udah parah gitu kan, jangan gitu kan. Atau kalau di App Store gitu, kalau App Store jelas buat Apple ya,
di Play Store terus dikasih notes hanya HP Ipong yang bisa install, kan gimana gitu kan, nggak bisa gitu kan, karena kalau yang namanya aplikasi udah publish berarti udah public gitu kan ya. Oke, kalau error silakan di catch E-nya if kita kasih kondisi kalau misalkan UI-nya dia masih aktif ya, mounted. Kita kasih sebuah message ya, kalau kameranya nggak bisa nih somehow, terus nggak bisa take foto, kita kasih informasi via snack bar gitu kan. Scaffold, messenger, kemudian off, konteks, kita kasih show snack bar. Betapa mudahnya bikin snack bar di Flutter, beda banget nih kalau Android mah. Show snack bar, kemudian kita panggil snack bar, snack bar, snack bar. Nah, konteksnya kita panggil teks kontennya ya. Konten di sini teks ya. Teks error taking foto. Kita kasih errornya apaan? Dollar, kita panggil string interpolation gitu kan, pakai kurung kurawal. Kita ambil dari error, kita ubah jadi to string ya. Jadi errornya langsung nih, apakah dari device-nya atau gimana nih gitu kan ya. Karena dia error, backgroundnya warna apa? Merah. Kita harus tahu nih basic color ya. Colors dot red. Sip. Udah ya. Oke. Untuk UI, untuk widget kamera button nih lebih banyak logiknya daripada UI-nya. Sudah? Sip. Ini semua adalah logik ketika kita ngurusin kamera handling, mulai dari permissionnya apakah dia ditolak atau diterima, terus mulai dari dia berhasil ngambil foto atau enggak gitu kan, kita ambil dari image picker, kemudian kita atur nih image source-nya dari kamera, kemudian kamera device-nya dari kamera depan gitu. Kalian bisa aja kalau nggak mau komuk gitu ya, kalian rubah jadi rear gitu kan, kamera device-nya rear. Kemudian kita udah atur juga image quality-nya 70 pixel aja biar dia nggak terlalu besar. Kemudian kita bikin kondisi juga kalau fotonya tidak kosong berarti kita berhasil atau bisa memasukkan ke on image capture dengan memasukkan foto path-nya. Jadi yang dimasukin ke database adalah path-nya, path gambar, bukan .jpg atau .png. Ya, kemudian kita juga ada kalau error gimana gitu kan ya. Kita udah bikin kondisinya juga nih, error taking foto beserta error message-nya udah kita ubah menjadi string ya di sini. Dah, itu untuk logiknya teman-teman. Silakan kalian temukan widget build-nya. Udah nemu? Silakan ubah placeholder-nya jadi elevated button. Elevated button dot icon ya, elevated button dot icon. Nah, sip. Dia punya beberapa parameter, ada dua ya, ada on press dan juga ada label ya. Pertama on press dulu. Kita di sini pakai anonymous function ya, arrow function, kita panggil tag foto ya. Tag foto yang udah kita buat tadi, konteksnya konteks untuk mendefinisikan UI yang aktif gitu kan. Kemudian yang kedua, iconnya. Iconnya di sini icon, kemudian icons dot kamera alt sip. Kemudian ada label, kita panggil teks di sini ya. Teksnya kita panggil dari button text. Nah, karena dia reusable teman-teman ya, bukan cuma buat nge-tag foto pas check in, tapi pas check out juga kita tag foto ya enggak. Jadi kita nggak langsung ngasih stringnya di sana, nanti ngasih stringnya di UI yang terkait gitu. Kemudian untuk stylingnya kita kasih bukan tesi ya, ini bentuk button, jadi elevated button dot style form, ada nggak nih? Elevated button, elevated button dot style form, padding doang yang kita masukin, padding, kemudian add inset symmetric, jangan yang geometri. Add inset symmetric nilainya adalah horizontal dan vertikal. Kita kasih horizontalnya dia 16 ya, kemudian vertikalnya 12. Udah, sip. Untuk widget kamera button udah selesai.
Ya. Sip kalau gitu. Kamera button udah selesai. Besok kita next lagi untuk bikin yang foto viewer. Ya. Kan ada foto viewer ya nggak? Ya nggak? Foto viewer dikit kok, cuman 160. Dikit itu mah. Udah? Ada pertanyaan? Udah 20-20 pas nih. Ada pertanyaan? Belum. Oke, siap kalau gitu. Nanti kalau kecepatan atau ada hal-hal yang pengen tanyain aja. Oke, kalau gitu kita kasih dulu ke Jit. Kita kasih ke Jit ya. Git add kok gini guys? Git add, kemudian git commit message-nya adalah creating kamera button widget. Sip. Git push origin sip. Dah. Aman ya? Aman? Sip. Thank you so much for today. Anak-anak, dari pagi sampai malam kita ngoding terus ya. Masya Allah. Nanti jadi kenangan tuh. Oh, pas di Den kita malam-malam ada git commit gitu. Karena at class gitu ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu besok. Let's close our session by setting hamdalah and kafaratul majlis. Oke, thank you so much. Syukran jazakillahu khair. Sehat-sehat semuanya ya. Ini terakhir penutupan lah ya. Jadi kita punya 2 dokumentasi. Pertama ini, kedua ini. Sip. Nah, ini ya, merem. Oke, sip. Thank you so much. Kita beres-beres. Bye. Ya. Yeah.